Masuk kelas. Ada sama penganjali. Om Swastiastu. Selamat duduk. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sebelumnya Ibu mau nanya, ada yang tidak hadir pada hari ini? Tidak. Hadir ya? Iya. Oke, seperti biasa sebelum mengawali pelajaran pada hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya Bu. Reka, silakan. Yang lain silakan berdiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita akan menyanyikan satu buah lagu nasional. Lagu nasionalnya lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kalian tahu lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Tahu. Oke, silakan diikuti pada slide. Sambil tepuk tangan ya. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air kasih sayang untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Bahasa kita rela bersama. Oke, silakan duduk. Oke. Tadi lagunya berjudul apa? Satu Nusa, Satu Bangsa. Jadi kalian menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa itu merupakan salah satu contoh menumbuhkan semangat nasionalisme kalian sejak dini. Sudah paham? Sekarang hari apa? Hari Kamis. Tanggal 10 November 2022. Oke, bagus sekali. Sekarang kita lanjut ke tepuk dan salam PPK. Kalian tahu kan tepuk dan salam PPK? Siapa yang mau memimpin tepuk dan salam PPK? Reka, silakan. Tepuk PPK. Religius,
Bu, sudah selesai, Bu. Sudah selesai semua? Karena sudah, sekarang Ibu punya pertanyaan. Dari apa yang kalian baca tadi, apa sih informasi penting yang kalian temukan di sana? Kira-kira? Jenis-jenis ekosistem. Ada jenis-jenis ekosistem. Lagi? Iko? Ekosistem darat dan ekosistem air. Ada ekosistem darat, ada ekosistem air. Ada lagi? Tiara? Ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Oke, kasih tepuk tangan untuk kita semua. Kalian sudah tahu isi dari materi yang kalian baca tadi. Oke, sekarang Ibu mau bertanya. Kalian pernah ke taman apa tidak? Taman yang ada bunganya? Kalau pernah, misalnya nih, kalian pernah tidak lihat ada seekor kupu-kupu atau lebah yang hinggap di sebuah bunga? Pernah? Nah, Ibu nanya nih, ngapain sih kupu-kupunya sama lebahnya itu dihinggap di bunga? Riko? Mencari madu. Ada lagi yang tahu? Menyerap sari-sari makanan. Itu bagus sekali. Kalau misalnya Ibu nanya nih, kalau kupu-kupunya hinggap di bunganya, kupu-kupunya dapat apa? Dapat makanan. Kemudian, untung apa tidak kupu-kupunya? Untung karena bisa mendapat makanan untuk dia hidup. Sekarang, kalau untuk bunganya bagaimana? Dia untung atau tidak? Saat kupu-kupunya hinggap ke bunganya itu. Kenapa bisa untung kupu-kupunya? Bunganya. Mereka Karena kupu-kupu bisa membantu penyerbukan bunga. bisa membantu penyerbukan bunga. Tepuk tangan buat mereka. Bagus sekali. Kalian sudah tahu kalau misalnya satu bunga dihinggap kupu-kupu, bunga itu bisa berubah jadi apa? Jadi buah. Jadi keduanya itu sama-sama untung apa tidak? Sama-sama untung. Itu merupakan salah satu interaksi dari makhluk hidup. Karena sekarang kita akan belajar mengenai ekosistem, yaitu hubungan makhluk hidup di dalam ekosistem. Dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu nanti anak-anak akan mengamati satu buah slide untuk menganalisis hubungan antara makhluk hidup dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian akan mengamati sebuah video. Dari sana kalian bisa menguraikan komponen-komponen simbiosis dalam ekosistem. Dan yang ketiga, nanti Ibu akan bagikan LKPD. Di sini kalian akan bisa membuat sebuah pamflet tentang simbiosis dengan benar. Sudah paham? Sudah. Oke, sekarang silahkan anak-anak perhatikan gambar yang ada di sini. Sudah? Oke, sekarang Ibu nanya, ini gambar apa? Pohon. Pohonnya kurus apa tidak? Kurus. Kemudian ini apa? Kalian tahu ini tanaman apa? Ini apa? Ini namanya benalu. Kalian tahu benalu itu apa? Itu adalah tanaman yang dapat menyerap sari-sari kehidupan dari pohon yang ditumpanginya. Makanya kalian bisa lihat di sini. Benalunya besar-besar apa tidak? Besar kan? Kemudian pohonnya yang ada di bawahnya ini bagaimana? Kurus? Kurus. Ini merupakan salah satu hubungan dari pohon benalu dan inangnya. Jadi benalunya untung apa tidak dia? Untung ya. Kemudian inangnya yang semakin kurus bagaimana? Tidak, rugi. Itu juga salah satu hubungan dari simbiosis. Oke, kita lanjut untuk mempelajari tentang hubungan ini. Tapi kalian silakan bentuk kelompok terlebih dahulu. Kelompoknya bisa dibentuk seperti biasa. Silakan. Bisa dilihat namanya. Kalian ikuti sesuai pembagian dari yang Ibu bagi.
identitas kalian terutama diisikan. Habis itu nanti kalian bisa baca, dan nanti Ibu tayangkan sebuah video tentang simbiosis. Nanti kalian baca langkah-langkah dari pembuatan KPD. Kemudian kalian tulis jawabannya, dan untuk pamfletnya kalian bisa ikutin petunjuk yang ada di sini. Ini ada petunjuk dari pamfletnya, dan pamfletnya kalian tulis di lembar selanjutnya. Sudah? Sudah paham? Oke, silahkan kalian isikan dulu identitasnya dan baca petunjuk dari pembuatan LKPD-nya. Kan satu orang nanti yang sih dua orang dong. Lagi jawab itu. Bisa dibaca tuh yang segini. Anak-anak, untuk kalian menjawab LKPD kalian, silakan Ibu memiliki 1 buah video yang akan membantu kalian. Silakan anak-anak semua perhatikan ke depan terlebih dahulu. Hubungan antara hidup dalam ekosistem. Ya, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu ekosistemnya. Ya, dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan yang terbentuk antara peristiwa makan dan dimakan yang dikenal dengan istilah rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan aktif. Maksudnya, hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Setiap makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, makhluk hidup saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi antara makhluk hidup dapat terjadi melalui hubungan simbiosis, relasi, dan kompetisi. Yang pertama yaitu simbiosis. Apa yang kamu ketahui tentang simbiosis? Simbiosis adalah hubungan dua makhluk yang berbeda dan sama erat kaitannya. Tahukah kamu ada berapa jenis simbiosis? Benar sekali, ada 3 jenis simbiosis. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Tahukah kamu apa contoh dari simbiosis mutualisme? Benar sekali. Salah satu contoh simbiosis mutualisme terjadi pada kerbau dan burung. Simbiosis ini terjadi ketika kerbau berkembang biaknya burung jelek dengan contoh yang kedua dari simbiosis mutualisme adalah kupu-kupu dan tuna, di mana simbiosis ini terjadi ketika
perilaku kupu-kupu mengikat waktu dan bunga tergantung proses penyampaian. Simbiosis mutualisme juga terjadi ketika ada mengikat madu pada bunga. Dimana memiliki penyampaian madu yang sangat tergantung proses penyampaian. Yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Apa itu simbiosis komensalisme? Hubungan antara dua makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. Contoh dari simbiosis komensalisme yaitu anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Simbiosis ini terjadi ketika anggrek mendapat keuntungan karena dapat menopang hidup pada pohon. Selama menopang, anggrek tidak merugikan pohon tersebut. Contoh lain dari simbiosis komensalisme terjadi pada ikan hidup dan ikan terikoran. Di mana ikan hidup ini memiliki tubuh yang besar sehingga ikan terikoran memiliki pada tubuh dan terhindar dari dosa. Selain itu, ikan terikoran juga mendapat makanan dari sisa-sisa makanan ikan hidup. Dalam ekosistem, setiap makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, makhluk hidup saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi antara makhluk hidup dapat terjadi melalui hubungan simbiosis, predasi, dan kompetisi. Yang pertama yaitu simbiosis. Tentang simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Tahukah kamu apa contoh dari simbiosis mutualisme? Benar sekali. Salah satu contoh simbiosis mutualisme terjadi pada kerbau dan burung jalak. Simbiosis ini terjadi ketika kerbau berkurang kutunya, sedangkan burung jalak kenyang karena mendapat makanan. Contoh yang kedua dari simbiosis mutualisme adalah kupu-kupu dan bunga. Simbiosis mutualisme juga terjadi ketika lebah mengikat madu pada bunga. Di mana lebah memiliki kenyang karena mengikat madu dan bunga tergantung proses penyerbukannya. Yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Apa itu simbiosis komensalisme? Hubungan antara dua makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. Contoh dari simbiosis komensalisme yaitu anggrek dan pohon yang ditumpanginya.
Simbiosis ini terjadi ketika anggrek mendapat keuntungan karena dapat menopang hidup pada pohon. Selama menopang, anggrek tidak merugikan pohon tersebut. Contoh lain dari simbiosis komensalisme terjadi pada ikan hiu dan ikan remora, di mana ikan hiu ini memiliki tubuh yang besar sehingga ikan remora berlindung pada tubuh hiu dan terhindar dari mangsa. Selain itu, ikan remora juga mendapat makanan dari sisa-sisa makanan ikan hiu. Yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan sedangkan makhluk hidup yang lain mendapat kerugian. Contohnya yaitu ulat yang memakan daun tanaman, di mana ulat yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan adalah tanaman. Contoh selanjutnya yaitu nyamuk dan manusia, di mana nyamuk merugikan manusia karena menghisap darah dan menyebabkan demam berdarah. Sudah diperhatikan? Tadi di video itu dibahas tentang apa? Ekosistem. Tentang ekosistem. Lagi? Tentang simbiosis. Ada berapa simbiosis? 3. Apa saja? Mutualisme. Lagi? Komensalisme. Lagi satu? Parasitisme. Pintar sekali. Jadi ada simbiosis mutualisme. Kemudian simbiosis komensalisme. Dan yang terakhir simbiosis Parasitisme. Kalau yang simbiosis mutualisme itu contohnya apa? Lebah dan bunga seperti tadi. Kalau lebah dan bunga saling menguntungkan apa tidak? Saling menguntungkan. Jadi simbiosis mutualisme itu adalah hubungan saling menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian yang kedua komensalisme. Contohnya hiu dan remora. Lagi Tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumbuhinya. Keduanya itu menguntungkan apa tidak? Apa satu saja yang menguntungkan, satunya tidak dirugikan? Baca dong, dulu. Baca dulu ya. Kalau komensalisme itu satu diuntungkan, yang satunya itu tidak dirugikan, kayak gitu ya. Kan tadi udah yang pas ini, pas anggrek. Dan kalau yang parasitisme bagaimana? Ulang ya. Oke, selanjutnya untuk simbiosis komensalisme itu bagaimana? Satu diuntungkan dan yang satu tidak diuntungkan. Satu diuntungkan
tulis dulu. Di sini tulisme. Ya, artinya dibagi dia dulu digaris bawah. Nanti langsung satu biasanya. Dah, ada lagi yang ditanyakan? Oke, silakan dilanjutkan. Ada lagi yang ditanyakan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4? Jika tidak, silakan dilanjutkan untuk mengerjakan KKPD-nya. Ada yang mau kita lebih? Nanti untuk kolom ini kan ada nih, kan ada kolomnya semua solidarisme, aktivisme. Nanti kalian disuruh nyari perbedaannya, jadi kalian suka tulis saja ini. Sudah, kalau sudah dijelaskan nanti kita langsung lagi ini tinggal dijawab. Kayak ini kan cuma pertanyaan yang kalian tinggal jawab saja. Sini mutualisme apa? Hubungan antara, tulis saja langsung di sini tulisnya ya, langsung ya. Udah, ada lagi yang ditanyakan?
Sudah selesai? Lain bagaimana? Sudah selesai? Belum, silakan dilanjutkan. Sudah selesai semua? Sekarang Ibu mau nanya kelompok berapa yang mau maju ke depan? Kelompok 3, silakan perwakilannya. Yang lain silakan diperhatikan dulu temannya ya. Silakan. Ayo. Ini ada simbiosis mutualisme, hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menghubungkan. Contoh hubungan antara burung dan burung dalam kelompok. Simbiosis komensalisme, hubungan antara dua makhluk hidup yang satu dihubungkan yang lain tidak dihubungkan. Contoh hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon yang dihubungi. Simbiosis parasitisme, hubungan antara dua makhluk hidup yang memanfaatkan hubungan yang lain
Hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contoh, hubungan antara burung gagak dan kerbau. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Hubungan antara dua makhluk hidup yang satu dibutuhkan, yang lainnya tidak dibutuhkan. Contoh, hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Yang ketiga, simbiosis parasitisme. Hubungan antara dua makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan yang lain dirugikan. Contoh, hubungan antara pohon mangga dan benalu. Oke, coba tangan buat teman-teman kita. Teman-teman kontennya diperlihatkan dulu, Ari. Coba tangan kita melompat. Seperti biasa, tempat salam. Cepat. Cepat. Salam. Oke, silakan kelompok 4 untuk maju perwakilannya. Silakan. Oke, diperlihatkan dulu ada KPD-nya. Oke, lanjutkan, dibacakan. Halo teman-teman, saya akan mempresentasikan simbiosis mutualisme. Hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contoh, hubungan antara burung gagak dan kerbau. Simbiosis komensalisme. Hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan, yang lainnya tidak dirugikan. Contoh, hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumbuhnya. Simbiosis parasitisme. Hubungan antara dua makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, yang lain dirugikan. Contoh, hubungan antara pohon mangga dan benalu. Itu tahun bahwa perlihatkan dulu hasil pamfletnya. Oke, silakan dibacakan. Teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan tentang LKPD yang saya buat. Yang pertama ada simbiosis mutualisme. Hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contoh, badan bunga lebat mendapatkan makanan segala bunga terbantu proses penyerbukannya. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang satu tidak diuntungkan. Contoh, ikan dan orang. Ikan dan orang dari manusia sementara diuntungkan. Yang ketiga ada simbiosis parasitisme. Hubungan antara dua makhluk hidup yang diuntungkan dan diuntungkan. Contoh, rafflesia dan inangnya. Rafflesia mendapatkan makanan dari bunga yang mendapatkan benang dirugikan. Coba tangan untuk kelompok 4. Cepat salam. Cepat. Cepat. Salam. Oke, penampilan kalian semua sudah bagus sekali. Sekarang ibu mau ada tidak yang mau menanggapi hasil dari presentasi teman-temannya? Oke, Reka, silakan. Hasil dari mereka mempresentasikan dari kelompok 1, 2, dan 4 sudah sangat bagus dan sangat bersemangat. Isi dari materi yang mereka tampilkan sudah sangat pas. Jadi tepuk tangan untuk mereka dan kelompok 3. Yang lain ada? Tidak? Oke, sekarang dari Ibu. Untuk tanggapan Ibu dari kelompok 1, 2, 3, dan 4.
Semua sudah membuat LKPD dengan baik. Hasilnya juga sudah pas dan kalian juga sudah sangat semangat dalam membawakannya dan mempresentasikannya di depan. Oke? Kalau tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sudah semangat lagi? Oke, untuk sekarang Ibu mau menanyakan ada tidak materi yang kalian belum pahami? Tidak, karena tidak, silakan kalian duduk kembali seperti itu. Kita belajar tentang simbiosis. Simbiosis, sudah. Baik, sudah duduk seperti biasa? Oke, sekarang Ibu mau bertanya, apa sih kesimpulan kita dalam pembelajaran hari ini? Ada yang tahu? Kira-kira kita belajar tentang simbiosis. Simbiosis itu ada berapa? Tiko? Ada simbiosis mutualisme. Lagi? Tiara? Ada simbiosis komensalisme. Lagi satu? Mereka? Parasitisme. Jadi simbiosis itu ada berapa? 3. Itu ada mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Yang menguntungkan kedua belah pihak itu simbiosis apa? Mutualisme. Yang menguntungkan satu belah pihak dan tidak merugikan pihak yang lain itu simbiosis apa? Dan yang terakhir, yang menguntungkan satu belah pihak dan merugikan pihak lain? Parasitisme. Oke, bagus sekali. Nah, untuk sekarang bagaimana perasaan kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Senang? Dalam saat apa kalian senang? Saat berkelompok. Ada lagi? Saat presentasi. Lagi? Dan saat ice breaking. Nah, untuk sekarang Ibu mau menanyakan ada tidak materi yang kalian belum pahami? Semua sudah dipahami? Oke, karena sudah, Ibu mau membagikan kalian. Ya. Sudah? Sudah semua mendapatkan lembar evaluasi? Silakan diisikan dulu identitasnya yang di atas. Diisikan identitas kalian, nama, nomor, dan kelas kalian. Kemudian langsung disilang saja jawaban yang menurut kalian benar. Silahkan dikerjakan sendiri, tidak boleh mencontek.
Bang.